Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan tercatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dan diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk meraih ilmu, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tetapi harus ilmu yang diamalkan. Karena kata-kata ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, atau pujian-pujian Allah terhadap orang-orang berilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itu ilmu yang dimaksud sesungguhnya adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya sebatas ilmu sebagai pengetahuan saja. Ketika dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang bersifat retoris, tak perlu kita jawab karena jawabannya sudah jelas. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Pasti tidak sama. Tetapi ilmu yang dimaksud di situ, orang yang berilmu di situ maksudnya adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ada lagi dalam ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu itu diangkat derajatnya di sisi Allah karena dia mengamalkan ilmunya. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan ilmu lalu tidak diamalkan, maka itu tidak membuat dia menjadi terangkat derajat dan kemuliaannya. Bahkan justru kalau seandainya ada orang yang sudah mengetahui tapi tidak mengamalkan, bisa-bisa dosanya lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk benar-benar mampu mengamalkannya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya, dan bisa mendapatkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita berharap di akhirat kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian maqasidus syariah kita. Kita sekarang sudah masuk pada fenomena yang di dalamnya nampak oleh kita dari segi catatan sejarah penerapan
unsur-unsur maqasidus syariah dalam kebijakan para ulama terdahulu dari generasi ke generasi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang terakhir bagaimana Umar bin Al-Khattab mengambil kebijakan-kebijakan dalam keputusan hukumnya, dan itu semua tujuannya adalah untuk kemaslahatan, untuk menerapkan atau menegakkan unsur maqasidus syariah yang dalam hal ini adalah kemaslahatan bagi umat. Ini yang terakhir dulu yang kita bahas, bagaimana Umar ibn al-Khattab menegakkan qisas pada sekelompok orang yang membunuh satu orang. Ini belum atau sudah ya? Abu Bakar kalau nggak salah dulu yang terakhir. Jadi pada masa Umar ibn al-Khattab, kalau ada orang berkelompok untuk membunuh satu orang, walaupun jumlah orang itu sangat banyak, maka semua orang yang membunuh satu tadi akan dikisas. Tidak hanya satu yang membunuhnya saja, semua yang ikut terlibat maka akan dibunuh. Itu namanya qatlul jama'ati biwahid, membunuh sekelompok orang biwahid, disebabkan oleh mereka membunuh satu orang. Dan itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Seandainya yang sekelompok itu tidak dikasih hukum qisas karena membunuh satu orang, niscaya orang akan merencanakan pembunuhan tidak lagi dengan sendiri-sendiri, tapi selalu dengan bersama-sama karena mereka tidak diqisas. Maka untuk antisipasi persoalan itu, Umar bin Al-Khattab mengambil satu kebijakan. Yang kedua, tidak memberikan jatah zakat kepada mu'allaf. Dalam Al-Quranul Karim, mu'allaf itu adalah salah satu dari asnaf yang 8. Berhak dia untuk mendapatkan jatah zakatnya. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah orang-orang yang tertarik dengan Islam, tertarik dia dengan ajaran Islam, sudah mulai tertarik, tetapi masih berpikir untuk mendapatkan atau untuk menerima Islam itu sendiri. Itu bisa disebut sebagai mu'allaf. Bahkan orang-orang yang masih berada dalam keyakinan semula, tetapi nampak keinginannya untuk menerima Islam. Kalau kita sering mendefinisikan mu'allaf itu orang yang sudah masuk Islam atau orang yang sebelumnya tidak beragama Islam lalu masuk Islam. Walaupun kadang-kadang mu'allafnya itu sudah 10 tahun, masih saja kita anggap itu sebagai mu'allaf. Kalau seandainya sudah 10 tahun, sudah 20 tahun masuk Islamnya, itu tidak mu'allaf lagi itu. Jangan-jangan dia sudah lebih kaya lagi daripada kita. Artinya dia tidak berhak untuk mendapat zakat. Jadi yang pertama, yang baru masuk Islam tapi bisa saja dia masih bimbang, maka dikokohkan keyakinannya dengan salah satu sisi kebaikan yang ada dalam Islam, yaitu konsep zakat. Atau dia belum masuk Islam, cuma ada nampak harapan dia akan masuk Islam, itu sudah bisa disebut sebagai mu'allaf. Karena mu'allaf itu artinya yang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam. Nah, pada masa Umar bin Al-Khattab, Umar tidak lagi memberikan zakat fitrah kepada mu'allaf itu. Padahal Al-Quran jelas, tegas. Apa pertimbangan Umar bin Al-Khattab? Karena sudah lama dikasih zakat, tidak juga Islam dia. Ada tokoh-tokoh Yahudi itu seperti Aqra' ibn Habis, itu sudah lama dikasih. Pada masa Abu Bakar dia dikasih, pada masa Rasul juga dikasih, tapi tak juga Islam dia. Akhirnya Umar ngambil satu keputusan, kalian tak pantas lagi untuk dikasih. Dulu kami jumlahnya sedikit, kami masih lemah, sekarang jumlah kami banyak dan kami sudah kuat. Dan dia tidak lagi memberikan jatah
zakat itu kepada mu'allaf yang jenis tadi itu, karena tidak lagi nampak oleh Umar bin Khattab kemaslahatannya. Maka kebijakan Umar tadi itu adalah bagian dari penerapan maqasid asy-syariah. Tidak menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Tidak menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Pada masa Umar bin Khattab itu ada 1 tahun di mana masyarakat mengalami masa paceklik, masa kelaparan, orang sulit untuk makan aja susah, sehingga mereka terpaksalah untuk mencuri. Orang-orang seperti itu tidak diterapkan oleh Umar di tahun itu hukum potong tangan, karena memang itu adalah cara bagi mereka untuk mendapatkan makannya. Adalah 3 orang budak dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, karena budak itu terlanjur mencuri onta tuannya, disembelihnya lalu dimakannya. Onta milik tuannya sendiri. Dicurinya, disembelihnya, dimasaknya lalu dimakannya. Dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Ini di tahun yang sama, di tahun adanya masa paceklik tadi itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kalian mencuri onta majikan kalian, tuan kalian sendiri? Apa kata 3 orang budak tadi itu? Karena kami tidak mendapatkan makanan yang cukup dari tuan kami, wahai Amirul Mukminin. Sudahlah masa paceklik, tuannya tidak pula memberikan makan yang cukup. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menyembelih onta yang dimiliki oleh tuannya sendiri. Akhirnya mereka dimaafkan oleh Umar karena keadaan seperti yang tadi itu. Bukan karena mereka berniat benar-benar untuk mencuri, mengambil hak orang lain, tetapi semata-mata untuk mempertahankan hidup, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan. Kemaafan Umar dalam persoalan ini itu sebenarnya adalah bagian dari maqasidus syariah. Karena ada keadaan yang menuntut untuk seperti itu. Kalau dihukum juga, jangan-jangan bisa menzalimi mereka, karena mereka memang tidak memiliki apa-apa. Itu para ulama menjadikannya sebagai bentuk aplikasi dari maqasid syariat. Mengusir Bishr al-Hajjaj dari kota Madinah. Umar bin Khattab itu pernah mengusir seorang pemuda. Pemuda itu namanya adalah Bishr al-Hajjaj. Bishr al-Hajjaj ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Sangat tampan. Dia memfitnah banyak wanita. Kalau dia keluar dari rumahnya, berjalan ke kota Madinah, di tengah-tengah kota itu akan mendatangkan fitnah, karena ketampanannya itu. Akhirnya Umar bin Khattab memaksa Bishr al-Hajjaj ini untuk pindah keluar dari kota Madinah. Kata Umar, ya Bishr, gak boleh kamu tinggal di Madinah. Kamu wajib pindah ke Madinah, keluar dari Madinah ini, pindah ke kota lain. Kata Bishr, ya Amirul Mukminin, apa dosa saya? Apa salah saya? Kata Umar, kamu tidak ada dosa. Yang dosa saya kalau tidak mengeluarkan kamu. Jadi yang dosa itu saya jika tidak mengeluarkan kamu. Karena tentu tanggung jawab pemimpin, lagi keamanan, ketertiban tentu tanggung jawab pemimpin. Dan Umar memandang keberadaan Bishr al-Hajjaj itu akan bisa membuat gaduh para wanita, membuat fitnah di tengah-tengah mereka karena ketampanannya. Akhirnya dia terpaksa pindah. Padahal seorang Bishr punya hak untuk tinggal di Madinah. Nah, maka ada kaidah di kalangan para fuqaha itu, kalau bertentangan di antara kemaslahatan pribadi dengan kemaslahatan umum yang harus dikedepankan. Walau yang pribadi ini tidak mendapatkan maslahatnya. Apa maslahat pribadinya? Tinggal di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, tempat suci yang penuh berkah. Itu kemaslahatan pribadi dia. Dan apa kemudaratan umumnya? Itu memunculkan permasalahan di tengah-tengah
masyarakat. Jadi kalau berbenturan antara maslahat umum dan maslahat pribadi, maka yang umum yang akan dikedepankan. Seandainya ada orang punya rumah, punya lahan di depan rumahnya. Di depan rumahnya itu ada pohon besar, buahnya lebat dan menguntungkan bagi pihak keluarga itu. Tapi pohon itu bisa mengganggu jalan umum di mana masyarakat lewat. Boleh pemerintah memaksa untuk menebang pohon itu, kalau memang akan mengganggu. Itu berarti ini kemaslahatan pribadi dan ini adalah kemaslahatan umum. Jika bertentangan, yang dikedepankan adalah kemaslahatan umum. Ini contohnya tentu akan sangat banyak sekali yang ternyata dulu juga sudah diterapkan oleh Umar Ibnul Khattab. Pada masa berikutnya, pada masa Utsman bin Affan dan pada masa Ali bin Abi Thalib, itu juga banyak catatan sejarah yang membuktikan adanya kebijakan-kebijakan para khalifah itu untuk mengedepankan maqasid syariah, unsur kemaslahatan. Apa contohnya? Utsman ibn Affan itu pernah melarang jemaah haji untuk qasar salat di Mina. Kita kalau dalam manasik haji diajarkan salat di Mina itu qasar, tapi tidak dijamak. Hanya qasar saja. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, dan tidak dijamak. Mabit di Mina 3 hari itu hanya qasar, tidak jamak. Tapi pada masa Utsman ibn Affan, beliau melarang jemaah haji untuk qasar. Di 1 tahun dalam pemerintahan Utsman bin Affan, dia menyuruh seluruh yang berhaji untuk itmam, menyempurnakan jumlah rakaat. Yang zuhur 4, asar 4, isya juga 4. Padahal hukum asalnya adalah qasar. Apa alasan Utsman bin Affan ketika itu? Alasannya adalah pada masa itu, di tahun itu, terlalu banyak orang-orang Badui pedalaman Arab yang masuk Islam sebelum haji, dan kemudian mereka langsung naik haji pada tahun itu juga. Jadi mereka baru masuk Islam, dan sebelum musim haji, ketika musim haji langsung pula mereka ikut haji, sebelum mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang cukup dalam persoalan sholat. Jadi dikhawatirkan oleh Utsman ibn Affan itu, jangan-jangan nanti orang-orang Badui ini, kalau seandainya di Mina tetap diqasar oleh semua orang, dia pulang ke pedalaman, ke perkampungan Arabnya dengan satu keyakinan bahwa zuhur itu hanya 2 rakaat, asar itu hanya 2 rakaat, isya itu hanya 2 rakaat. Dikhawatirkan oleh Utsman seperti itu, sehingga di tahun itu hanya tahun itu saja, tidak pula untuk selamanya. Kalau untuk selamanya itu tidak mungkin, karena tidak ada alasan. Jadi itulah alasan supaya orang-orang Badui itu tidak mengira bahwa zuhur itu hanya 4 rakaat sebagai sebuah kewajiban. Nah, kebijakan yang diambil oleh Utsman itu sesungguhnya adalah bagian dari penerapan unsur maqasid syariah yang dalam hal ini adalah maslahat. Membolehkan untuk menjual onta yang ditemukan lalu hasil penjualannya disimpan sampai ketemu pemiliknya. Pada masa Rasul, kalau ada ketemu onta yang tersesat, itu tidak boleh diapa-apain. Biar aja lah, kata Rasul. Nanti dia ketemu sendiri dengan tuannya dan dia bisa nyari makan. Buat apa kalian ambil? Pada masa Umar juga, pada masa Abu Bakar itu juga masih seperti itu. Karena itu bagian dari luqatah. Tapi
Istilahnya bukan luqata untuk hewan, istilahnya adalah dalatul ibil, onta yang tersesat. Dia kalau kita menemukan barang itu kan luqatah namanya. Ketemu dompet, ketemu HP, itu bukan jadi milik kita itu, tapi boleh kita ambil, kita bawa sambil mencari siapa pemiliknya. Kalau kita bisa amanah, bawalah itu, cari pemiliknya, daripada nanti ketemu di tangan orang-orang yang tidak amanah. Tapi kalau onta yang tersesat yang ditemukan, itu nggak boleh diambil. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar itu tidak dibolehkan. Nah, tetapi semakin ke depan kan amanah itu juga sudah semakin kurang. Amanah itu tingkat kepercayaan ya sudah semakin berkurang juga. Ada orang yang menemukan onta yang tersesat, langsung diambilnya dan menjadi milik dia. Maka diambillah satu kebijakan pada masa Utsman bin Affan itu, boleh diambil, boleh dijual onta itu, tapi pegang harganya itu, simpan saja sampai nanti ketemu pemiliknya. Kalau seandainya nanti ketemu pemiliknya, yang diserahkan ke dia bukan ontanya, tapi duit yang tadi merupakan harga dari onta itu. Daripada nanti ketemu sama orang-orang yang tidak amanah, lalu ia langsung mengambil onta itu. Menambah hukuman cambuk bagi pemabuk menjadi 80 kali. Pada masa Rasulullah SAW, orang yang mabuk itu hukumannya adalah 40. Pada masa Rasul 40 kali cambuk bagi pemabuk. Kalau yang berzina itu 100. Kalau yang menuduh qazaf, menuduh perempuan mukmin berzina, itu qazaf namanya, itu 80 kali cambuk. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang dicambuk. Tapi kalau bagi pemabuk itu 40. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali menaikkan yang 40 tadi jadi 80. Apa alasan Ali bin Abi Thalib untuk menambahnya? Alasan Ali bin Abi Thalib untuk menambahnya adalah efek jerah dari 40 itu sudah tak nampak lagi pada masa itu. Meskipun dicambuk sebanyak 40, orang tetap aja suka mabuk, tidak menghindarkan atau tidak menghalangi orang untuk berbuat mabuk karena masih 40. Maka Ali bin Abi Thalib berpikir untuk menambahnya. Kenapa jadi 80 tambahannya? Karena menurut Ali bin Abi Thalib, seseorang itu kalau sudah mabuk, mungkin dia akan mengucapkan kata-kata yang dia tidak menyadarinya, yang mungkin saja di antara kata-kata yang tidak disadarinya itu adalah tuduhan-tuduhan, lemparan-lemparan tuduhan tidak baik kepada orang-orang yang orang-orang muslimah yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia ambilnya hukum qazaf tadi itu, maka dirubahnya menjadi 80. Kebijakan Umar bin Al-Khattab merubah 40 menjadi 80 itu sesungguhnya adalah lil maslahah, agar hukum itu ada efek jerahnya. Karena hukum itu memang intinya adalah efek jerah. Kalau tidak ada efek jerah, ya buat apa penegakan hukum? Membuat orang tidak akan berubah, tidak hilang, tidak datang rasa takut mereka untuk melanggar, karena memang hukumannya sangat lemah. Sehingga efek jerah itu yang jadi kata kunci dalam penetapan sebuah hukum. Pada masa Ali bin Abi Thalib juga dalam catatan sejarah pernah dikatakan beliau memindahkan khutbah hari raya pindah ke sebelum sholat, sama seperti khutbah Jumat. Kalau Jumat kan khutbahnya sebelum sholat, khutbah dulu baru sholat. Kalau hari raya sholat dulu baru khutbah.
pada masa Ali bin Abi Thalib di satu ketika adalah di antara hari raya itu selesai sholat orang bubar. Karena kan tidak sama kedudukan mendengarkan khutbah hari raya dengan Jumat kan. Kalau khutbah Jumat kan ada hubungannya sama rukun dengan pelaksanaan sholatnya kan. Kalau hari raya selesai sholat lalu dia tidak dengar khutbah, apa bermasalah sama sholat hari rayanya? Kan tidak kan, cuma dia tidak mendengarkan khutbah saja. Karena di tahun itu terjadi itu, tahun depannya di tahun itu saja Ali memindahkan ke sebelum sholat. Kalau sudah dipindahkan ke sebelum sholat tentu tidak bisa pulang nih kan, karena sholat belum dikerjakan. Dia walaupun dia hukumnya sunnah, tetapi kan banyak manfaat dengan menghadirinya, banyak maslahat. Begitu tercatat dalam sebuah manaqib yang hubungannya sama Ali bin Abi Thalib. Walaupun barangkali sejarah itu mungkin perlu juga ditahqiq ya, perlu juga mungkin dipastikan kebenaran itu, tetapi itu pernah saya baca dalam sebuah manaqib yang berhubungan dengan Ali bin Abi Thalib. Baik. Setelah habis masa Khulafa ar-Rasyidin, masa sahabat sebagai pemimpinnya adalah Khulafa ar-Rasyidin, maka datanglah masa tabi'in. Masa tabi'in atau pada masa ulama-ulama di mana sudah mulai berkembang sekali persoalan fikih. Bahkan persoalan tadwin, pembukuan ilmu pengetahuan itu kebanyakannya adalah setelah masa sahabat. Nah, dan ternyata kalau seandainya kita lihat bagaimana para ulama-ulama mazhab dulu beristihad, ada juga kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan di mana pertimbangannya adalah maslahat, maqasid syariah. Maqasid syariah ini maksudnya ya tetap bukan semata-mata karena akal mereka, karena banyak orang yang memanfaatkan kata maslahat sekarang, tapi pertimbangannya semata-mata akal mereka saja. Nah, mereka mempertimbangkannya dengan argumentasi yang diperkuat oleh syariat. Jadi tidak asal, tidak seperti yang dulu pernah kita contohkan. Kayak pernah dulu kita contohkan itu ada sekelompok muslim liberal di Amerika di mana mereka minta dipindahkan sholat Jumat ke hari Ahad. Masih ingat enggak contoh itu dulu? Sholat Jumat dipindahkan ke hari Ahad, coba. Apa alasan mereka? Karena orang Amerika itu sibuk-sibuk, jadi nggak bisa hadir di hari Jumat karena sibuknya itu, karena kesibukan tidak bisa ditinggalkan. Seandainya dipindahkan ke hari Ahad, itu akan lebih banyak yang bisa hadir dan lebih manfaat tausiah khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tapi ini tidak bisa diterima, sangat tidak bisa diterima, karena pertimbangan maslahatnya, argumentasinya hanya logika semata, tidak didukung oleh dalil-dalil yang ada, bahkan dia malah menentang dalil-dalil yang ada. Nah, sementara para ulama ketika beristihad menetapkan sesuatu yang berbeda dari nas yang ada, atau ada sedikit unsur perbedaannya, itu bukan semata-mata karena logika, tetapi didukung oleh dikuatkan nanti oleh dalil-dalil yang ada. Dan itu tidak menyebabkan mereka menentang apa yang ada pada nas. Apa contohnya? Imam Malik membolehkan tas'ir. Apa itu tas'ir? Tas'ir itu penetapan harga pasar oleh pemerintah. Boleh tidak pemerintah menetapkan harga pasar dan semua berlaku bagi semua orang? Harga itu berlaku bagi semua pedagang. Berarti nggak boleh harga yang berbeda dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada masa Imam Malik mengistihadkan dan boleh tas'ir. Padahal pada masa Rasul, ketika diminta Rasul untuk menetapkan harga oleh sahabat, Rasul tidak mau. Jadi datang sahabat menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sa'ir lana, tetapkanlah harga pasar itu untuk kami ya Rasulullah. Karena pedagangnya bisa aja merubah-rubah harga
semaunya. Mereka minta Nabi menetapkan, itu tas'ir namanya. Apa kata Rasul ketika itu? Innallaha huwal musta'ir. Hanya Allah lah yang menetapkan harga itu. Saya tidak bisa. Saya tidak ingin menzalimi siapapun di antara kalian. Karena kalau ditetapkan nanti harganya jangan-jangan menzalimi pedagang, atau jangan-jangan menzalimi pembeli. Dan Nabi tidak mau. Maka tas'ir itu masih terlarang pada masa beliau. Tapi pada masa Imam Malik, beliau mengistihadkan dibolehkan pemerintah untuk tas'ir jika dipandang ada maslahatnya. Di kita kan ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan, umpamanya harga BBM, harga minyak, berapa harganya ditetapkan dan berlaku di semua pasar. Karena kalau dibiarkan pedagang untuk menentukan harga, maka bisa saja nanti harga bervariasi dan mungkin ada pihak-pihak yang dirugikan. Penetapan tas'ir dalam ijtihadnya Imam Malik itu bagian dari penerapan maqasidus syariah. Ada Yahya ibn Yahya, ini pada masa tabi'in, ada seorang ulama Ibn Yahya menghadapi satu persoalan yang dihadapi atau yang terjadi pada seorang khalifah. Dan Yahya ibn Yahya berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Apa kasusnya? Kasusnya adalah seorang khalifah terlanjur menggauli istrinya di siang Ramadan. Jadi khalifah ini terlanjur menggauli istrinya di siang Ramadan. Berdasarkan kepada hadis Nabi, kalau menggauli istri di siang Ramadan itu hukumannya adalah ada 3. Dia berpuasa 6 bulan berturut-turut. Tidak boleh selang-seling. Kalau selang-seling ulang lagi. Atau memberi makan atau memerdekakan 60 orang budak. Atau yang ketiga, dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, pilihlah itu yang mana dia mau melaksanakannya. Ulama-ulama yang lain memakai nas ini karena ini adalah hadis, nas sebagai dalil. Berarti ada tiga pilihan dalam hukumannya. Boleh dia pilih mana yang dia bisa. Karena Nabi juga dulu memberikan pilihan kepada seseorang yang terlanjur menggauli istrinya di siang Ramadan. Tapi oleh Yahya ibn Yahya, untuk khalifah hukumnya hanya 1, kata dia. Bukan 3, yang 2 tidak dipakainya untuk khalifah. Apa yang 1 itu? Puasa 60 hari. Memerdekakan hamba tidak bisa. Memberi makan tidak bisa juga, tidak boleh juga menurut Yahya bin Yahya ini. Apa pertimbangan beliau? Pertimbangannya adalah khalifah ini kan kaya raya. Kalau diminta dia untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, jangankan 60, sewilayah itu bisa dia kasih makan. Berarti tidak ada efek jeraknya nanti. Kalau disuruh dia memerdekakan 60 orang budak, beli lalu merdekakan, jangankan 60 budak, 100 budak bisa dia beli, karena dia khalifah. Oleh karena itu menurut dia, untuk khalifah tinggal 1 yang punya efek jerak. Apa itu? Puasa 60 hari. Maka puasalah 60 hari, karena dia memandang itu efek jerak untuk khalifah. Karena tidak ada cara lain kecuali berpuasa. Tidak pula dia bisa bayar orang untuk mempuasakan diri dia, karena memang harus dia yang berpuasa. Walaupun beliau berbeda dengan ulama-ulama yang lain, karena dianggap menentang apa yang ada pada nas, tapi itulah ijtihad beliau ketika itu. Dan ijtihad beliau itu bagian dari penerapan maqasid syariah, unsur kemaslahatan yang akan didapatkan nanti oleh seorang khalifah. Maka tidak ada pilihan lain. Berbeda dengan ulama lain yang tetap membolehkan adanya tiga pilihan itu. Sama halnya dengan Bilal bin Abdullah bin Umar yang melarang wanita untuk ke masjid disebabkan oleh banyaknya fitnah. Melarang
kaum wanita untuk ke masjid dikarenakan oleh banyaknya terjadi fitnah dengan mereka ke masjid. Apa yang diputuskan oleh beliau dalam istihadnya ini berbeda dengan apa yang ada pada hadis. Karena dalam hadis dikatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian halangi, jangan kalian larang wanita-wanita mukminah itu kalau mereka mau ke masjid, ke rumah Allah. Jangan dilarang. Walaupun ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa solatnya perempuan itu di dalam kamarnya sendiri lebih afdol daripada solat di dalam rumahnya secara keseluruhan. Dan solatnya di rumahnya secara keseluruhan lebih afdol pula daripada solat di masjid. Lebih afdol, bukan terlarang. Artinya seandainya ada perempuan yang tidak pergi ke masjid lalu sholat di rumahnya, itu lebih baik secara hukum dari hadis tadi. Tetapi jangan pula melarang kaum wanita kalau dia mau ke masjid. Harus digabung dua hadis tadi. Apalagi kalau seandainya seorang wanita tidak mendapatkan dari suaminya apa yang seharusnya dia dapatkan. Umpama dia harus mendapatkan ilmu dari suaminya, ternyata suaminya tidak bisa memberikan ilmu, dia hanya mendapatkan di masjid, berarti dia pergi ke masjid di mana tujuannya adalah untuk menghadiri majelis taklim. Seandainya bisa dia dapatkan dari suaminya, maka cukup dia dapatkan dari suaminya. Nah, tapi oleh Bilal bin Abdullah bin Umar, dia melarang, jangan pergi ke masjid. Larangannya itu sesungguhnya adalah bagian dari pembelaannya terhadap maqasid syariah yang dalam hal ini adalah maslahat, di mana agar tidak banyak terjadi fitnah. Nah, terlepas nanti dari perbedaan, karena Aisyah Ummul Mukminin itu sangat menolak apa yang dikatakan oleh Bilal bin Abdullah bin Umar itu. Dia menolaknya, karena masa kamu melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terlepas dari perbedaan itu, tapi yang ingin kita ambil dari sini, dari contoh ini adalah bagaimana ada unsur-unsur kemaslahatan yang membuat para ulama menetapkan sebuah hukum yang berbeda dari apa yang ada pada nas. Nah, untuk masa kita sekarang tentu akan lebih berkembang lagi persoalan, akan banyak muncul persoalan-persoalan. Oleh karena itu, penggunaan teori maqasid di zaman sekarang ini tentu saja akan lebih dibutuhkan lagi, mengingat banyaknya masalah baru tanpa ada nas secara langsung. Maka saya kira dua metode ini dulu ketika tema kita adalah fikih kontemporer, ini sudah kita bahas ini. Yang pertama adalah metode muwazanah, yang kedua teori ma'alatul af'al. Muwazanah itu kan mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadah. Ini buruk, ini baik, yang mana yang mau kita ambil? Atau mempertimbangkan antara dua kebaikan, ini baik juga, ini baik juga, yang mana yang kita pilih? Atau mempertimbangkan antara dua keburukan, ini buruk, ini buruk juga, yang mana mau kita ambil? Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan itu yang cerdas. Tapi yang cerdas itu adalah yang tahu mana yang lebih baik di antara dua yang baik, atau mana yang lebih buruk di antara dua yang buruk. Yang lebih buruk itu akan ditinggalkan, yang lebih baik itu yang akan diambil. Ada beberapa contoh dulu sudah kita sampaikan. Operasi selaput darah, himenoplasti, bisa sekarang dioperasi selaput darah. Tapi bolehkah atau tidak boleh? Itu menggunakan muwazanah. Jangan-jangan dan operasi selaput darah membuat orang bebas untuk berbuat zina. Ya gampang kok solusinya, ntar dioperasi.
Kalau memang itu akan terjadi, berarti jangan lakukan. Tapi ternyata ada orang-orang yang mohon maaf, kadang dia diperkosa, dia adalah orang yang baik, tapi terjadi pada dia hal-hal yang membuat selaput darahnya pecah. Jangan-jangan nanti dengan tidak dioperasi membuat dia tertuduh, oh rupanya dia pakai jilbab selama ini hanya menutupi kebobrokannya aja. Ternyata dia begini. Boleh tidak orang seperti itu untuk dioperasi? Ini namanya muwazanah. Dipertimbangkan maslahatnya. Operasi kelamin, nikah siri dan lain sebagainya. Sedangkan yang ma'alatul af'al itu prediksi apa yang akan terjadi. Boleh mengambil satu keputusan. Seandainya satu perbuatan meskipun boleh, tapi yang boleh ini kalau dilakukan nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Maka yang boleh ini bisa berubah menjadi tidak boleh. Itu namanya teori ma'alatul af'al. Masalah-masalahnya seperti hukum cloning. Apa yang akan terjadi nanti oleh cloning kalau seandainya itu dibiarkan? Seandainya manusia lahir dengan cara cloning, lahirlah manusia-manusia tanpa ayah, maka akan semakin banyak masalah di tengah-tengah masyarakat. Maka ulama mengharamkan. Bolehkah membedah mayat untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan? Kita harus menghormati manusia hidup maupun mati. Mematahkan tulang mayat sama hukumnya dan mematahkan ketika ia masih hidup. Maka nggak boleh hukumnya oleh agama. Begitulah agama menghargai manusia. Islam maksudnya, agama Islam maksudnya. Tapi kalau untuk tujuan riset, ilmu kedokteran memerlukan orang mayat yang langsung untuk ditengok apa yang ada dalam perutnya itu. Usus itu seperti apa? Maka ada nanti ma'alatul af'al dan juga begitu dengan hukum Bank ASI. Itu persoalan radha'ah. Apakah dengan adanya Bank ASI semakin banyak nanti saudara sesuan kita? Kita nggak tahu nanti ASI ini dari ibu yang mana. Kalau seandainya bebas saja nanti mengambil ASI dari banknya, jangan-jangan dia atau mereka sudah menjadi saudara sesusuan. Maka akan ada kebijakan hukum di situ untuk tidak dilakukan kalau memang akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Berarti terkait dengan catatan sejarah penerapan maqasid syariah setidaknya tergambar oleh kita mulai dari masa Nabi sampai pada masa kita sekarang ini. Demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau memang masih ada kita akan ambil pada bab-bab ibadah untuk melihat sejauh mana maqasid syariah yang ada pada ibadah itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.